Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, haleluya, yang saya sebut rekan-rekan penginjil di ladang Tuhan. Shalom, salam penginjil dalam kasih Kristus. Saya bangga untuk menyatakan hari ini dari 8 negara, 34 provinsi, kita kumpul bersama, baik melalui Zoom Live maupun melalui YouTube channel dari Sinode Gereja Bethel Indonesia Official dan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, serta Facebook Live hamba Tuhan Gilbert Lumoindong. Kita 3 jam bersama-sama sampai tepat jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saudara, don't miss it. Saudara mau sambil makan, sambil minum, silahkan saudara. Karena ini sesuatu yang baik saudara. Kalau saudara tiba-tiba butuh ke toilet, silahkan. Tetapi saudara akan menerima berkat yang luar biasa. Menteri Agama akan bersama dengan kita. Lalu Ketua PGI, Ketua Umum PGI, Ketua Umum PGLII, Ketua Umum PGPI, dan juga hamba-hamba Tuhan yang luar biasa akan berbincang-bincang bersama dengan saya siang hari ini. Dan saya percaya saudara akan diberkati. Juga akan ada sambutan dari Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia. Dalam hal ini saya sebut Dr. Rubin Adi Abraham. Lalu kemudian akan ada sambutan juga dari General Officer, rekan kita yang jauh dari Amerika, Cleveland Church of God, Cleveland, Tennessee, Amerika, saudara-saudara, yaitu Dr. Tim Hill. Beliau adalah General Officer-nya atau Ketua Umum dari Sister Church dari Gereja Bethel Indonesia, yaitu Church of God. Haleluya. Tapi sebelumnya, izinkan saya berbagi apa yang hari ini menjadi tema utama kita, yaitu penginjilan kontekstual dan konstruktif yang selalu menjawab kebutuhan. Buka Alkitab kita sama-sama, Injil Matius pasal 25. Injil Matius 25 ayat 41 sampai 46, demikian firman Tuhan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Yesus sedang bicara dengan siapa? Orang-orang yang percaya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang Alkitab katakan, harinya akan tiba, banyak orang akan berseru, "Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu, aku sudah sembuhkan orang sakit demi namamu." Yesus berkata, "I don't know you." Wow. Betapa hancurnya hati kita. Dan sebagai rekan dalam kasih Kristus, rekan dalam ladang Tuhan yang sama, saya tidak rela melihat itu terjadi dalam diriku dan dirimu. Paulus bilang apa untuk itu? Paulus bilang, jangan sampai sesudah aku memberitakan Injil aku ditolak. Berarti Paulus menyadari ada orang-orang yang memberitakan Injil tapi ditolak. Dan ayat ini bilang, Yesus berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala di hadapanku, kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Dijelaskan pada ayat yang ke-42. "Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, lihat, berarti mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berbuat banyak hal untuk Tuhan. Tetapi mereka bertanya, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Ayat 46, "Dan mereka ini orang-orang yang mengenal Tuhan." Halo, orang-orang yang mengasihi Tuhan mungkin, orang-orang yang mungkin terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja dan juga mengabarkan Injil. Ayat ini bilang, dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar
ke dalam hidup yang kekal. Dari sini kita bisa melihat mereka sebetulnya kenal Tuhan, mereka sebetulnya percaya Tuhan, tetapi dalam pelayanannya, kalau saya boleh menyimpulkan, saya akan menyebut mereka punya wrong motivation, mereka punya wrong heart and wrong strategy. Mereka punya motivasi yang keliru karena mereka punya hati yang keliru, sehingga otomatis outputnya mereka punya wrong strategy. Mereka hanya mikirkan apa yang dahsyat menurut pemandangan mereka. Mereka lupa memperhatikan yang terhilang. Jadi back to the motivation, to the heart, and to the strategy. Jadi kembali, rekan-rekan penginjilan diberkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kembali kepada motivasi, kembali kepada hati, dan kembali kepada strategi. Nah, harus kita mengerti penginjilan adalah keharusan. Yang setuju saudara boleh ketik di live chat, saudara, penginjilan adalah keharusan. Ayo, semua. Yang di Zoom juga ketik di chat saudara, penginjilan adalah keharusan. Dan buat yang di Facebook Live, saudara boleh ketik, penginjilan adalah keharusan. Lalu buat saudara-saudara yang di YouTube channel juga sama, penginjilan adalah keharusan. Yes, saya mau kita semua interaktif karena ini adalah webinar dan secara sehat, saudara-saudara ya. Jadi saudara bukan penonton, ya kan? Tapi saudara bagian aktif. Penginjilan adalah keharusan. 1 Korintus 9 ayat 16, Paulus bilang begini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Perhatikan ya. Dikatakan pada ayat yang ke-16 begini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Jadi Paulus menyadari bahwa I'm not a hero. Saya bukan orang yang berjasa. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah emas. Penginjilan adalah keharusan bagiku. Bahkan Paulus bilang begini, celakalah aku atau terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Hari ini penginjil-penginjil yang disayang Tuhan, biarlah itu yang menjadi doa kita. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa? Karena penginjilan adalah keharusan. Kenapa penginjilan adalah keharusan? Karena lewat penginjilan orang diselamatkan, lewat penginjilan orang menerima rahmat Tuhan, lewat penginjilan orang menyadari dosa, lewat penginjilan orang menyadari ada rahmat, kasih karunia dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, Markus 16, 15-16 bilang begini. Tadi kita lihat dari sisi Paulus, sekarang kita lihat dari sisi Yesus. Markus 16 ayat 15-16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Alkitab tidak bilang kalau bisa, Alkitab tidak bilang kalau ada waktu, Alkitab tidak bilang kalau sempat, kalau ada biaya. Kalau udah 10 tahun bertobat, no. Kalau kita udah diselamatkan, kalau kita udah menyadari kasih karunia Allah, mau gak mau kita berkata yes, makanya ini yang disebut amanat agung. The Great Commandment. Amin. Dan amanat agung kita berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Akibatnya jelas ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, kata Alkitab, akan dihukum. Wow, luar biasa. Jadi jelas ya, yang pertama, penginjilan adalah keharusan. Yang kedua saya pelajari, penginjilan harus dengan strategi yang tepat. Tuhan yang memberi kuasa, Tuhan yang memberi urapan, Tuhan yang memberi karunia. Tetapi kita bukan robot. Ada strategi yang Roh Kudus taruh dalam hati kita, bukan dari logika, bukan dari sekedar rasa keinginan, bukan sekedar dari pengalaman, tetapi harus dari tuntunan Roh Kudus.
Makanya Paulus bilang apa? Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saya bangga lihat saudara-saudara yang mau mengabarkan Injil. Tetapi Alkitab bilang ladang Tuhan sudah menguning, matang untuk dituai, tapi pekerja sedikit. Mintalah kepada yang empunya tuaian. Penginjil-penginjil harus diurapi Tuhan. Penginjil-penginjil harus dituntun Roh Kudus. Jangan hanya pakai strategi. Wah, si ini sukses dengan pelayanan begitu. Saya mau ikut-ikutan lah. Sekarang banyak yang mau bergaya seperti Christian Prince. Maki orang, serang orang, jatuhkan orang. Nothing to do. I love him. Buat saya itu karunia yang Tuhan percayakan buat dia. Tetapi Indonesia, dunia hanya butuh satu Christian Prince. Biarkan. Ada orang punya karunia begitu, biarkan. Tapi banyak orang senang kopi. Wah, teologia kopisisasi. Iya kan? Semua orang ingin panggilannya seperti ini, seperti ini. Ada zamannya semua mau ikut gaya Benny Hinn. Ada masanya semua mau ikut gaya ini, gaya itu. Saudara, gue kasih dalam Tuhan. Tuhan gak pernah bikin fabrikisasi dalam pelayanan. Each of you are important. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya penting di ladang Tuhan. Saudara-saudara yang di pedalaman, saudara-saudara yang di gunung, saudara-saudara yang di lembah, saudara-saudara yang di luar negeri. Setiap saudara, you are very important. And God will use you in your specific way. Tuhan akan pakai saudara dengan cara yang khusus. Daud bilang apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadari. Ayo lihat selanjutnya. Jadi yang kedua kita pelajari, penginjilan harus dengan strategi yang tepat. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 22. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ada strategi. Karena kadangkala bukan Injilnya yang ditolak, tapi cara kitanya yang ditolak. Mahatma Gandhi bilang begini, kalau aku mau merenungkan tentang Yesus, kalau aku merenungkan tentang Yesus, hari ini juga aku akan menjadi orang Kristen. Tapi kalau aku melihat cara orang Kristen hidup dan bagaimana menindas rakyat India, maka itu akan menimbulkan kepahitan dan kebencian aku, sehingga aku tidak akan pernah menjadi orang Kristen. Jadi dari situ kita lihat, bukan Injilnya yang ditolak, tapi seringkali orangnya dan cara kitanya yang ditolak. Makanya Paulus bilang, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Itu strategi. Ayat 20, demikian bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jelas ya? You need a strategy. Tetapi strategi yang bukan dari pengalaman, strategi yang bukan dari kopi dari orang lain, strategi yang bukan karena ingin sukses, strategi yang bukan karena dari perasaan, tapi strategi yang dituntun oleh hikmat dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga saya pelajari, jangan sampai pemberita Injil menjadi syak bagi orang. Ini yang saya bilang. Kadangkala bukan pemberitaan Injilnya yang ditolak, bukan Yesusnya yang ditolak, tapi kitanya, cara hidup kitanya, strategi kitanya, cara pelayanan kita, cara penginjilan kita, ini yang menjadi hambatan. Coba lihat 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 33. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Artinya jadi batu sandungan, baik orang Yahudi ataupun orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti itu, aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, bukan untuk keuntungan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak. Haleluya, supaya mereka beroleh selamat. Para penginjil yang dicintai Yesus, mulai hari ini, hidup jangan pikirin keuntungan kita, harta kita, kemauan kita, perut kita, kesukaan kita. Tapi mulai bagaimana saya
memenangkan sebanyak mungkin orang. Dibutuhkan anak-anak Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar para pendeta, tetapi dalam segala lapisan masyarakat. Dosen kah saudara, polisi kah saudara, politisi kah saudara, pengacara kah saudara, hakim kah saudara, jaksa kah saudara, pengusaha kah saudara, pedagang kah saudara, karyawan biasa kah saudara, mahasiswa kah saudara, seorang guru kah saudara. Yang punya beban, Tuhan, saya harus mengabarkan Injil, saya harus mengabarkan berita baik, saya harus membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan, supaya saya memenangkan sebanyak mungkin orang. Lihat 1 Korintus 8 ayat 11-13. Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Jadi kalau kita jadi batu sandungan, kata Alkitab, kita berdosa kepada Kristus. Orang yang harusnya mengalami kasih Tuhan, akhirnya tertolak hanya karena apa? Karena melihat cara hidup kita. Ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Yang setuju sama saya ketik di live chat. Aku tidak mau jadi batu sandungan. Yes. Haleluya. Ya, tulis. Aku tidak mau jadi batu sandungan. Wow, penginjil yang dahsyat. Yes. Haleluya. Nah, kesimpulan saya, adapun penginjilan akhir zaman, yang pertama meninggikan Yesus. Lihat Yohanes 12 ayat 32, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi penginjilan akhir zaman bukan menyerang agama lain, bukan menyerang orang lain, bukan menjatuhkan orang lain, meninggikan Yesus. Setiap saudara, dalam kehidupan saudara, dalam perkataan saudara, dalam sikap saudara, dalam prestasi saudara, biarlah kita meninggikan Yesus. Alkitab bilang apa? Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, sepakat? Kalau kita sepakat, angkat tangan. Sama-sama bilang, saya mau meninggikan Yesus. Ayolah, kan kita penginjil-penginjil yang hebat nih. Ayo, angkat tangan bilang, saya mau meninggikan Yesus. Itu komitmen kita ya. Jangan jatuhin orang, jangan serang orang. Wanita yang tertangkap basah berbuat zina, waktu Yesus injili, Yesus bilang apa? Barang siapa yang tidak berdosa, lempar wanita ini duluan. Setelah itu Yesus bilang apa? Mana yang mau melempar kamu? Aku pun tidak menghukum kamu. Dosamu sudah kuampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Dengan kasih, meninggikan Yesus, keselamatan terjadi. Yang kedua, jadi ingat ya, penginjilan akhir zaman yang pertama meninggikan Yesus. Yang kedua, berdasar pada Alkitab. Jangan berdasar pada buku lain. Jangan berdasar pada bantuan-bantuan sosial. Membantu itu boleh, tapi bukan itu dasar penginjilan kita. Itu yang diserang banyak orang, yang diserang gereja juga. Itu namanya kristenisasi. Yesus tidak pernah suruh kita kristenisasi. Yesus suruh kita pergi bawa damai dimanapun. Berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yesus ajarkan kita apa? Usahakan kesejahteraan kota di mana aku buang. Artinya anak-anak Tuhan harus membawa berita baik, harus membawa damai, harus memberi pertolongan, harus menyatakan kasih. Berdasar pada apa? Alkitab. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Makanya Kolose 3:23 bilang, lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukan untuk Yesus. Lihat Galatia 1 ayat 11-12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Dasarnya harus apa? Alkitab. Karena Alkitab yang punya kuasa. Segala tulisan yang di halaman Allah berkuasa. Itu yang Alkitab jelaskan. Selanjutnya Yohanes 17 ayat 17. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Para penginjil, orang gak bisa diselamatkan hanya karena strategi yang baik dengan kata-kata yang baik. Tetapi orang hanya bisa diselamatkan oleh strategi yang dituntun Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dan disandar pada Alkitab. Alkitab harus menjadi dasar. Orang-orang diubahkan karena firman itu adalah kebenaran. Dan kita dikuduskan karena kebenaran. Haleluya. Yang ketiga, jadi jelas ya. Strategi penginjilan di akhir zaman meninggikan Yesus berdasarkan pada Alkitab.
Yang ketiga, dalam tuntunan Roh Kudus. Lihat 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu karena kamu. Lihat, Injil yang kami beritakan bukan disampaikan dengan kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Sehebat apapun pelayanan penginjilan saudara, Alkitab bilang tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Berarti kita harus minta urapan Roh Kudus. Dari gereja manapun saudara berasal, bukan itu persoalan saya. Saudara mau dari Katolik, saudara mau dari Protestan, saudara mau dari Gemim, dari GPM, kita semua dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya, yes. Kita bersaudara, betul. Sarasehan dan webinar Kongres Penginjil Indonesia kedua ini diselenggarakan dalam rangka HUT ke-51 dari Gereja Betel Indonesia, khusus dalam menyambut setiap bulan Oktober sebagai bulan PI dan misi dari Gereja Betel Indonesia. Tetapi kami menyambut setiap saudara. Tetapi dari manapun saudara berasal, kita butuh urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Amin. Selanjutnya yang keempat, penginjilan di akhir zaman harus dengan strategi yang tepat. Lihat Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, malah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, menurut strategi yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Lihat ya. Jadi kita beribadah dengan cara yang tepat. Kita menginjil dengan strategi yang benar. Bukan dengan otak kita, bukan dengan pengalaman kita, bukan karena kopi orang, bukan karena perasaan kita, tapi sungguh-sungguh karena tuntunan Roh Kudus. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saya tetap menolak setiap pelayanan penginjilan yang mengandung unsur penghinaan apapun alasannya. Saudara boleh bilang, ya tapi kan ini menyatakan kebenaran. Sama istri saudara misalnya, suami saudara misalnya. Nggak ngerti-ngerti, kan nggak perlu saudara bilang, bodoh banget sih lu, otak seon. Nggak perlu. Anak saudara misalnya, jelas-jelas IQ-nya mungkin rendah. Nggak perlu kan saudara toyor gitu, dasar IQ rendah gitu. Nggak perlu kan. Selalu justru saudara bilang, sayang kamu anak pintar. Tuhan Yesus serta kamu berjuang terus, jangan menyerah, Tuhan pasti bela. Amin. Suami saudara mungkin nggak ngerti-ngerti, tetap saudara bilang, sayang, I'm proud of you. Kamu suami yang tetap hebat dan luar biasa. Ayo sayang, kita terus berjuang. Amin. Ingat, penginjilan dalam bahasa Yunaninya evangelion, membawa kabar baik. Di akhir zaman ini, di era YouTube, di era media sosial, yang saya lihat banyak orang bukan menebarkan firman, tapi menebarkan permusuhan dan kebencian. Ini tidak bagus untuk agama kita, ini tidak bagus untuk iman kita, ini juga tidak bagus untuk keberadaan kita sebagai bangsa dan negara. Saya khawatir. Di akhir zaman setan sedang melepas roh perpecahan dan roh pemberontakan. Serta roh adu domba. Sehingga denominasi, sesama denominasi ribut. Antar denominasi ribut. Apalagi yang beda agama.
Satu gereja aja ribut, saudara. Penginjilan mengajar kita lemah lembut, hormat, mengasihi, dan membawa damai. Lemah lembut, hormat, mengasihi, dan membawa damai. Itu 4 pilarnya ya. Ayo sama-sama tulis di situ. Lemah lembut, hormat, mengasihi, dan membawa damai. Haleluya, yes. Tuhan Yesus luar biasa, saudara-saudara. Amin. Sebagai penutup, saya mau share, dan setelah ini kita akan memberi persembahan, dan setelah itu kita akan dengar pengarahan dari General Officer dari Church of God, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Dr. Tim Hill. Dan setelah itu secara Zoom live, pimpinan saya, kakak kelas saya waktu studi S1 di Seminari Bethel, dan juga rekan saya yang hebat dalam pelayanan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, akan membuka secara resmi, dan gong nanti akan dipukul dari perwakilan Departemen PI, dalam hal ini yaitu Sekretaris Departemen PI Pendeta Hari Sung, saudara ya. Puji Tuhan. 3 strategi penginjilan yang sukses. 1, penginjilan yang sukses yang pertama harus kontekstual. Apa itu kontekstual? Strategi penginjilan di mana pemberita Injil siap menjadi sahabat yang memahami dan menjadi sesama dan membawa peningkatan serta kemajuan dan perubahan yang efektif. Wanita yang tetangga basah berbuat zina, Yesus melayani secara kontekstual. Kan sekarang orang ribut dengan, oh tapi kan kita harus ngomong kebenaran. Loh, kebenaran bukan berarti merendahkan kemanusiaan. Sampaikanlah kebenaran yang membangun, yang menjadi berkat, yang membawa damai dan menghadirkan kasih. Yesus gak bilang, oh kamu pelacur ya? Oh lakukan hubungan seks sampai kelihatan, sampai ketangkep basah, gimana sih kamu? Dasar ada roh perjinahan. Enggak. Yesus menjadi sesama. Yesus menjadi sahabat. Kontekstual. Dan kemudian membawa peningkatan dan perubahan. Yesus tidak kompromi sama sekali. Ada banyak orang yang bilang, wah kalau kontekstual artinya kompromi dong. Enggak. Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum kamu. Dosamu sudah kuampuni. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Sama-sama bilang sama saya kontekstual. Coba ditayangkan lagi, sudah bisa capture. Ini penting. Kontekstual artinya strategi penginjilan di mana pemberita Injil atau kita siap menjadi sahabat. Karena susah kita mengabarkan Injil kalau kita nggak bersahabat dengan orang. Tapi dengan persahabatan dan melihat perbuatanmu, hidupmu yang benar, hidupmu akan jadi berkat, ya. Pemberita Injil siap menjadi sahabat yang memahami, yang menjadi sesama, dan kemudian membawa peningkatan serta kemajuan dan perubahan yang efektif dalam hidup orang yang kau layani tersebut. Yang kedua, konstruktif. Konstruktif di sini yaitu strategi penginjilan di mana pemberita Injil tidak merendahkan, tidak menghakimi, tetapi memberi jalan, memberi semangat, memberi kekuatan, serta mengembalikan manusia pada imago Dei yang beres dengan dirinya. Iya kan? Manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah dalam bahasa Ibraninya, Selem dan Demut. Iya kan? Tetapi banyak karena dosa, karena kepahitan. Alkitab bilang, setiap manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan imago Dei, kehilangan urapan Tuhan, kehilangan rancangan Tuhan yang sejati, kehilangan Selem dan Demutnya ini. Dan apa yang terjadi? Manusia yang luka cenderung melukai. Manusia yang berantakan cenderung membuat segala sesuatunya berantakan. Karena itu penginjilan harus konstruktif. Ada seorang wanita punya 5 suami. Datang di sumur berjumpa dengan Yesus. Yesus menyapanya terlebih dahulu menjadi sahabat baginya secara kontekstual. Tapi kemudian konstruktif, pulang dan panggil suamimu. Yesus tahu siapa dia. Tapi dasar perempuan ini genit. Perempuan ini tiba-tiba bilang begini, aku tidak punya suami guru,
Mungkin dalam hatinya, I'm available with you. Dan apa yang terjadi kemudian? Yesus bilang, tepat katamu sebab kamu sudah punya 5 suami. Dan yang di rumah kamu bukan suamimu. Gak tahu itu simpanannya, gak tahu itu piaraannya. Gak tahu berondong. Apa sih bedanya popcorn sama berondong? Iya kan? Dan lalu wanita itu berkata, sekarang nampak kepadaku engkau nabi yang diutus Tuhan. Jadi lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang konstruktif. Yesus bukan tidak bicara kebenaran, tapi Yesus membangun, Yesus memberi semangat, Yesus memberi kekuatan. Dan kalau sudah baca cerita selanjutnya dikatakan mulai dari hari itu, banyak orang di kota itu menjadi percaya karena wanita tersebut. Lihat, bukan orang Farisi yang dipakai Tuhan. Bukan ahli-ahli Taurat yang memenangkan jiwa. Justru wanita yang sudah punya 5 suami. Kalau bahasa sekarang bilang mungkin wanita ini perek, saudara-saudara. Wanita ini wanita genit, saudara-saudara. Wanita ini wanita murahan, wanita tukang kawin. Wow, segala stempel-stempel buruk dalam hidupnya. Tetapi justru dia dipakai Tuhan. Artinya, hari ini dalam Kongres Penginjil Indonesia kedua, saya deklarasikan, engkau dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kalau saudara setuju, ketik di live chat saudara, saya bisa dipakai Tuhan. Ayo. Semua yang di Zoom juga ketik aja di chatnya, saya bisa dipakai Tuhan. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Dan doa saya, Kongres Penginjil hari ini mendorong kita semua untuk berkata, here I am, send me. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Haleluya. Hari ini juga bersama kita nanti ada pendeta Dautoni, ada pendeta Saifuddin Ibrahim, ada 2 teolog yang luar biasa juga, yaitu Dr. Gernaida Pakpahan dan Dr. Junifrius Gultom. Jadi hari ini saya percaya sudah pasti akan diberkati, saudara. Jadi yang pertama kontekstual, yang kedua konstruktif, dan yang ketiga menjawab kebutuhan. Apa itu menjawab kebutuhan? Tadi yang nomor 2 saudara sudah itu ya, sudah capture ya. Kembali ke nomor 2, konstruktif berarti strategi penginjilan di mana pemberita Injil tidak merendahkan, tidak menghakimi, tetapi memberi jalan, memberi semangat, memberi kekuatan, serta mengembalikan manusia pada imago Dei yang beres dengan dirinya. Kenapa orang kadang-kadang penuh kepahitan? Karena belum beres dalam hidupnya. Orang yang luka cenderung akan melukai. Dan yang ketiga, yang terakhir, strategi penginjilan yang sukses yaitu menjawab kebutuhan. Jadi ingat ya, kontekstual, konstruktif, dan menjawab kebutuhan. Menjawab kebutuhan di sini yaitu strategi penginjilan yang didasari pada kasih dan ketulusan, sehingga melihat jiwa-jiwa sebagai kumpulan orang yang membutuhkan pertolongan. Kehadiran pemberita Injil bukan sebagai orang suci yang mengkhotbahkan mereka, tapi sebagai hamba yang mau melayani. A serving heart, a sacrifice heart. Hati yang mau melayani, hati yang mau berkorban. Ketika Yesus melihat jiwa-jiwa, Alkitab bilang apa? Yesus melihat mereka seperti domba yang lelah dan tak bergembala. Kita bukan orang suci yang mau mengkhotbahkan semua orang. Kita bukan orang suci yang mau mengkritik semua orang dan berkata, saya punya keyakinan yang paling baik. Kamu semua kafir, kamu semua binasa, kamu semua menuju neraka. Tetapi kita melihat dengan kacamata yang berbeda. Mereka orang lelah. Mereka orang yang tertipu setan. Mereka orang yang terperdaya oleh ilah zaman ini. Alkitab bilang dibutakan oleh ilah zaman ini. Kita gak datang untuk berdebat. Tapi kita datang untuk memberi makan. Untuk memberi penghiburan. Untuk memberi kekuatan. Jarang orang bertobat karena kalah debat. Yang ada kalah debat hanya mengakibatkan perdebatan-perdebatan selanjutnya. Tetapi saya jumpai orang-orang diselamatkan karena kasih karunia dan anugerah. Saya percaya 3 jam ke depannya akan menjadi 3 jam yang luar biasa. Stay where are you at, dimanapun sudah berada. Dan saya percaya hari ini berkat Tuhan akan menyertai. Kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Haleluya.
Haleluya. Semua kepala tertunduk. Semua hati terangkat. Biarkan Roh Kudus berbicara buat setiap kita. Betul engkau cinta Tuhan. Betul engkau ingin menjadi alat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Betul kasih Tuhan sudah luar biasa bagimu. Saatnya kuasa Tuhan bekerja sekarang. Saatnya kuasa Tuhan bekerja sekarang. Saudara yang mau didoakan secara khusus, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan pakai Musa hanya satu. Tuhan pakai Paulus hanya satu. Tuhan pakai Christian Prince hanya satu. Tuhan pakai Yusuf Roni hanya satu. Tuhan pakai Insinyur Niko hanya satu. Tuhan pakai Benny Hinn hanya satu. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan itu hanya satu. Dan you are so special. And you are so specific. Daud bilang, kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadari. Biarlah Roh Kudus yang menuntun saudara. Bukan logika, bukan perasaan, bukan strategi daging, bukan copy somebody else. Tapi betul-betul urapan Tuhan bagimu. Setiap saudara ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin selama ini saudara ingin sekali doakan orang sakit supaya sembuh. Saudara ingin menjadi alat dalam tangan Tuhan. Saudara ingin berbagi kepada orang miskin. Saudara ingin berbuat sesuatu. Start now. Mulai sesuatu sekarang. Apapun yang kau buat dengan hati yang tulus, apapun yang kau buat dengan motivasi yang sungguh-sungguh, apapun yang kau buat untuk meninggikan Yesus, maka Tuhan akan memberkati engkau. Jangan menebar kebencian, jangan menebarkan perpecahan, jangan menebarkan hal-hal yang menyakitkan. Tapi tebarkanlah kasih, damai, kelemah lembutan dengan sopan. Kita doa. Bapa, di hari yang luar biasa, Sarasehan dan webinar Kongres Penginjil Indonesia kedua ini, firman sudah kami dengar. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mengabarkan Injil secara kontekstual, konstruktif, menjawab kebutuhan, meninggikan Yesus, berdasar pada firman, dan selalu pada tuntunan Roh Kudus, dan dengan hati yang murni, dengan strategi yang tepat. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, urapan Tuhan turun. Mereka yang membutuhkan karunia-karunia Allah diperlengkapi sekarang. Roh Kudus bekerja, baik yang melalui Zoom, baik melalui YouTube Live, melalui Facebook Live. Mereka dijamah Tuhan. Mereka dijamah Tuhan. Mereka dijamah Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Turun berkat Tuhan, turun anugerah Tuhan. Bahkan yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang api penginjilannya mulai padam, yang semangatnya mengabarkan Injil mulai terhilang, Bapa kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Api yang baru, minyak yang baru, urapan yang baru turun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satu persatu Tuhan jamah. Terima urapan Tuhan. Terima urapan Tuhan. Dari pembicara-pembicara yang akan berbagi buat kami, biarlah kami tangkap urapan Tuhan ini untuk kami hidup di dalamnya. Di dalam nama Yesus. Semua saudara yang bersama-sama di Zoom, YouTube Live, lalu Facebook Live, ulangi doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Ayo sama-sama katakan Tuhan Yesus. Aku dengar panggilan. Aku jawab panggilan-Mu hari ini. Ini aku Tuhan. Utuslah aku. Tuntun aku dengan Roh Kudus. Aku tidak menghina siapapun. Aku tidak menjadi batu sandungan buat siapapun. Aku selalu meninggikan Kristus. Membawa damai. Hidup dalam firman. Dituntun oleh Roh Kudus untuk berjalan selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Segala ikatan dosa yang masih membelenggu, lepaskan dalam hidupku, sehingga aku sungguh-sungguh boleh menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan aku. Di pekerjaanku, di kehidupanku, di keseharianku, di tengah-tengah keluargaku. Di dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan menjamah aku. Dan aku siap untuk mengabarkan Injil. Sehati dalam mentuntaskan amanat agung Kristus. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, yes. Sama-sama bilang, saya penginjil. Ayo dong, sama-sama bilang, saya penginjil. Ya, sama-sama bilang, saya siap mengabarkan Injil. Yes,
Orang yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.